untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Topik kita hari ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi bagi yang kena ya berarti Roh Kudus sedang berbicara. Topik kita pada hari ini judulnya Jangan Suka Bertengkar. Kenapa saya terpikir untuk membawakan topik ini? Karena ini merupakan hal yang selalu diperhadapkan dengan setiap kita yang ada setiap hari. Pastikan ada saja hal-hal yang membuat kita marah. Marah itu wajar, tetapi jangan membuat marahnya kita itu bisa seenaknya kita sampaikan kepada orang dengan kata-kata kasar gitu. Saya ambil pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Amsal 29 ayat 22. Amsal 29 ayat yang ke-22. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Perikop ini menjadi dasar pembacaan firman Tuhan pada hari ini, di mana si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Marilah kita biasakan diri kita untuk tidak gampang mudah terpancing emosi. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang membuat kita marah kepada saudara kita, di dalam lingkungan keluarga kita, di kerjaan kita, menjadikan hubungan itu tidak baik gitu. Padahal sebenarnya hal yang sepele yang sebenarnya masih bisa kita bicarakan baik-baik, tetapi karena sudah terpancing dengan emosi jadinya menyulut amarah dan akhirnya membawa kita kepada pertengkaran. Siapa sih yang suka pertengkaran? Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang yang bodoh. Jadi jangan lekas-lekas marah, karena itu menetap kepada orang-orang yang bodoh. Seringkali kalau kita lihat anak-anak kecil itu gampang sekali marah, karena mereka masih polos, masih tidak terpikir perasaan orang lain begitu. Tapi kan kita kan semua sudah beranjak dewasa. Jadi marilah kita lebih menyikapi perkataan orang, jangan terpancing dengan mudah begitu sampai kebanyakan orang sekarang itu bawa di media sosial tanpa bisa berpikir panjang. Ada salah satu contoh, kemarin mama baru cerita hal sepele sebenarnya di tempat makan, kedapatan katanya di tempat makan ada rambut begitu. Kalau mau pikirkan pasti kita manusia langsung emosi, ini maksudnya sengaja atau bagaimana ini? Kok bisa ada rambut atau hal-hal yang begitu-begitu di dalam tempat makan begitu. Tapi mama bilang cuman panggil itu staff di situ, pas pulang terus kasih tahu bilang ini ada rambut di dalam. Kalau orang lain banyak yang saya lihat kasus-kasus di tempat lain, ada juga orang yang langsung marah-marah. Kapan hari saya pernah lihat di Pizza Hut, mungkin salah pesan order, tapi itu bapak langsung emosi, langsung marah-marah di itu staff. Akhirnya singkat cerita katanya sampai itu staff dipecat gitu. Maksudnya saya mau mengajak, cobalah kita berpikir gitu, perasaan atau bagaimana nasib orang lain pada saat dia dipecat. Mungkin kita tidak tahu di saat COVID begini susah cari pekerjaan, mungkin dia masih mau menghidupi, mungkin dia punya keluarga, dia punya adik masih mau kasih sekolah, dan kita sudah tanpa berpikir panjang langsung marah-marah tanpa melihat orang lain begitu. Makanya di sini dikatakan janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dikatakan dalam Amsal 29 ayat 11 juga, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Marilah kita lebih bijak di tahun yang baru ini, di 2023, apa yang menjadi resolusi kita. Bagaimana kita menyikapi suatu masalah ke depannya.
siapa tahu kan kedepannya mungkin Tuhan mempercayakan kita untuk memegang kayak pekerjaan atau tanggung jawab yang lebih besar, tetapi karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita, orang lain juga melihat kita tidak bisa dipercaya berarti kalau pimpinan seperti ini, begitu. Jadi marah itu wajar, tetapi marah pada tempatnya lah, begitu. Masing-masing orang kan diberikan hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan. Marilah kita coba membiasakan diri untuk tidak segera terpancing emosi, begitu. Dan maksud dalam Amsal 29 ayat 11, hanya orang bodoh yang memilih merelakan diri mereka dikuasai kemarahan, karena orang bijak mampu mengendalikan kemarahan dalam diri mereka. Jadi pilih mana? Mau jadi orang bijak atau jadi orang bodoh? Saudara-saudara, satu yang saya mau kasih tahu, kalau kita mengalah itu tidak membuat kita lemah. Tetapi orang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Mungkin kita terkadang merasa ini pandang enteng kita mesti balik marah, masa bukan kita salah kong dia so marah-marah tanpa tahu DP kebenaran. Dan tapi coba kita kan anak-anak Tuhan toh, sedangkan Tuhan saja di tempat yang tertinggi tapi dia mau merendah menjadi manusia, apalagi kita hamba-hambanya. Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau merendah, karena di dalam ayat yang ke Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Maksud dari perikop ini, ya tinggi hati kalau kita sombong itu akan membawa kita kepada kehancuran, tetapi kerendahan hati itu membawa kita tanpa pun kita minta-minta orang pasti akan respect, begitu. Ada dua tipikal orang yang diperhadapkan dengan masalah itu, dia fight, maksudnya berhadapan, dia mau respon dengan orang yang capek, sudahlah, nggak usah bertengkar. Nah kita ini tipikal orang yang kalau berkelahi itu lepas, maksudnya masa bodoh lah, nggak mau respon, begitu. Walaupun ujung-ujungnya ya sakit hati sendiri sih. Dulu malahan lebih parah, dulu itu tapi sikap pamarajo itu suka berbulan-bulan kalau berkelahi dengan tawang. Mar sekarang itu karena diajar bagaimana semakin dewasa pasti kan orang kan semakin menyikapi suatu masalah dengan kepala dingin toh. Jadi ya berusaha saya tenangkan itu hati, pikiran, bercerita apa yang kita suka, bla bla bla, begitu. Tapi tidak juga langsung itu kayak terpancing emosi kalau langsung marah-marah, walaupun itu karena pada dasarnya orang yang kayak pendiam, introvert begitu, so dia pendam, nanti satu kali disulut baru langsung meledak, begitu dong. Nah kita tipikal orang yang begitu. Jadi kalau sediam-diam kalau satu kali pancing itu pasti akan lebih parah, dan itu pasti kata-kata kasar bakal keluar, so nggak pikir kan siapa-siapa, begitu. Nah itu makanya firman Tuhan ajar, karena kalau kita bertengkar kan pasti iblis yang senang. Apa sih gunanya kita bertengkar, gitu? Mau pikir siapa yang lebih hebat? Nah ada yang lebih hebat di sini. Nggak ada yang harus merasa siapa yang paling bijak, siapa yang paling benar, siapa yang paling pintar. Karena Tuhan semua sudah menebus torang pe dosa-dosa, dan jadi jangan tinggi hati, jangan sok pintar, karena torang saja dulu manusia yang rendah yang akhirnya diangkat Tuhan. Dan jadi jangan jadikan torang pe kepintaran, ketenaran atau kesuksesan itu buat orang lain itu terintimidasi, begitu. Jangan sok-sok begitu dong. Nah itu karena kalau misalkan torang muda berada di atas langit, nanti di saat ada orang yang sedikit tegur pasti langsung siapa kok ngana, pasti langsung kayak nggak terima, begitu. Ujung-ujungnya juga pasti akan bertengkar atau karena merasa paling benar, begitu, nggak mau ditegur. Banyak pengalaman juga kita diajarkan pas di Rote, pas baru datang, ada bukan dari orang lain tapi keluarga sendiri. Jadi waktu itu datang tidur sendiri di rumah yang rencana mau dikasih tempat tinggal sekalian buka kantor. Kan waktu itu tidur sendiri toh, jadi awal-awal masih takut, masih butuh teman atau saudara yang datang berteman.
Itu saja dorang langsung bilang, biar juga Karen tidur sendiri sana, siapa suruh kok dia datang di rote gitu. Itu saja langsung, oh Tuhan, baru kali ini. Dan maksudnya emang kita salah apa sokwa. Dan itu sempat terpancing, oh tunggungannya turun kuntas labrak. Malah ada seperti kata Roh Kudus yang bilang, kalau mana labrak, mana sama dengan orang, jangan dapat sama dengan orang bodoh, no bawa cerita gitu. Dan orang mau tahu apa sokwa gitu. Papa kan selalu bilang kalau misalkan orang pintar ya jangan merespon, dan orang kan belum tentu tahu apa yang orang alami toh gitu. Jadi semakin orang respon, orang akan kelihatan semakin sama bodoh dengan dorang. Semakin orang merendah ya, kalau orang so rendah di tempat terendah, dorang mau marah bagaimana lagi. Jadi kalaupun ada orang yang hina pat orang, ya sudah iya aja, terserah apa mana mau bilang apa, kan yang orang yang tahu. Orang tidak perlu kok orang buktikan pada orang dan orang pe strata kebenaran atau apa begitu, biar nanti orang lihat sendiri no. Sama dengan lagi baru-baru lagi ini contoh kasus, ada yang perhatikan mobil Luxio di depan itu, tapi om punya atau yang kemarin pas Natal tahun baru ada kasih pinjam. Jadi singkat cerita, orang pakai dan pergi karena sebenarnya pernah keluar tuh dengan papa mama. Jadi orang sempatkan waktu pergi di Tomohon, makan di sana, parkir mobil, tidak ada, maksudnya ada situasi yang bagaimana. Parkir pas di depan ini rumah makan TV bakso, mungkin ada yang tahu. Pas masuk di Tomohon, dia di sebelah kanan. Ada beberapa mobil juga yang parkir di belakang. Waktu itu Farel yang bawa mobil. Dan itu pas habis makan, kita masih sempat balik di mobil ambil charge HP, nggak terpikir ada kejadian apa begitu di dalam mobil. Nanti orang so pulang, baru jalan beberapa meter, Farel kayak notice begitu dan bilang, ih kayak petu kaca di belakang so begitu ya. Jadi DP kaca paling belakang itu pecah tapi retak semua. Itu langsung, Tuhan ada baik-baik begini, baru kali ini keluar ding, maksudnya ada sukacita begitu dong. Ada saja orang mau bikin, maksud apa so kok orang mau pica itu kaca, karena kalau menurut kita itu sih sengaja dikasih pecah begitu karena ada lubang sedikit begitu. Kalaupun batu kan tidak mungkin, apalagi ini di jalan besar, tidak. Mati lampu. Oke. Volume. Iya. Full. Lanjut, dapat dengar. Put you full, loader. Nah itu kaca itu kan, maksudnya kan dia kaca mobil yang agak tebal tuh, jadi tidak mungkin tuh kalau misalkan kita patul batu atau apa begitu di jalan kan. Nah jadi akhirnya terus semua pikir mau ganti rugi berapa lagi ini, dan kita di jalan itu sudah tenang, mau sumpah dan begitu tuh mujurnya Tuhan be nanti kena karma lo nggak ada begitu. Maaf apa dia mau bilang yang boleh begitu, mesti melepaskan kartu, mesti mengampuni, tapi susah, memang susah. Kalau orang itu lagi emosi mau dikasih tenang itu memang susah, apalagi perempuan itu maunya cukup didengar, nggak perlu mau tambah AIUEO, cukup dengar gitu. Jadi ya sudah emosi begini, tapi ya berusaha untuk tenang sih, karena kalau mobil lagi mana udah perintah orang lainnya mungkin toh nggak ada CCTV lagi di situ. Jadi akhirnya pulang, singkat cerita mama kasih tahu om, dan akhirnya ya sudah mau bikin apa, ini kan musibah toh, nggak ada orang yang tahu itu mobil mau pecah bagaimana, nggak ada yang lihat juga siapa yang kasih pecah. Jadi akhirnya ya sudah, kemarin baru diperbaiki begitu. Tapi ya itu, kita sekarang kita berpandangan kalau setiap kali lihat persoalan atau masalah, kita selalu berpikir Tuhan kasih pelajaran apa ini gitu kan. Yang enggak sama dari dulu, kalau dulu kan mungkin orang aduh soal itu ada soal apa ya, kita udah bikin gini terus sampai begini. Kalau sekarang itu lebih ke berpikir Tuhan mau kasih pelajaran apa lagi ya, supaya sampai tingkat dewasa itu dalam Tuhan lebih bertambah begitu kan. Terkhususnya dalam hal ini emosi yang susah dikontrol gitu. Dikatakan juga di Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi memarah itu boleh, tapi kalau orang berhadapan dengan orang yang cepat terpancing emosi, ada kala dan lebih bijaknya orang menghindar. Maksudnya walaupun orang tahu orang benar, tapi orang kan maunya pasti setiap hari itu diawali dengan sukacita. Siapa sih yang mau marah-marah gitu? Siapa juga yang
mau berkelahi begitu dalam setiap hari. Tetapi kalau bisa berusaha orang jauhin, nggak usah gampang terpancing emosi begitu. Diam, makanya saya bilang tadi itu kalau diam itu bukan berarti kita lemah begitu dong, karena orang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Di dalam Amsal 15 ayat 1, bagaimana kita mengatasinya? Nah, itu di dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Semakin kan anak-anak atau orang itu pada dasarnya semakin dibilang pasti akan melonjak. Jadi walaupun orang omongkan baik-baik, ya pasti orang lain juga pasti akan tanggapi dengan baik-baik begitu. Kecuali orang marah-marah, yang satu juga marah-marah, ya kapan sampai mau kasih selesai begitu. Jadi baiklah, kita menjadi teladan sebagai pengikut Kristus. Kita harus bisa mengontrol diri kita untuk tidak menimbulkan perkelahian dengan para tetangga atau dengan saudara-saudara, apalagi dalam orang-orang rumah kita gitu. Cobalah kita untuk tetap tenang begitu merespon, karena kan Tuhan kan suka kasih orang hikmat tuh. Jadi coba orang di tahun yang ini banyak bersabar, walaupun terpancing emosi, ya coba untuk tetap coba lagi begitu, bersabar. Kalau kan bukan langsung bilang kita kan tipikal orang yang suka marah-marah, nggak bisa begitu. Dan itu memang kan terus perkataan iman tuh kan. Jadi kalau bilang begitu pada dasarnya semua untuk merubah orang sendiri, dan memang sudah mau merubah begitu. Tapi kan Tuhan bilang kan di sini jangan cepat berkas marah atau tidak baik. Betul. Jadi usahakanlah jadi kalaupun memang dari dulu, karena itu kan kebiasaan kok. Dari dulu begitu, ya coba orang berusaha untuk lebih tenang, kontrol emosi. Karena kan orang semua mau berhubungan baik dengan orang kok. Kalau orang gampang emosi, orang nggak akan tahu di luar sana orang ini bisa jadi berkat, bisa jadi saksi ya. Bagaimana orang melihat orang di luar sana kalau orang masalah sedikit sudah emosi, atau cepat bertengkar, atau cepat mengeluarkan kata-kata kasar, langsung posting di sosial media. Karena ada juga tante-tante yang di sana apa-apa semua dalam masalah dia punya keluarga pun dia apa-apa post di medsos begitu. Mungkin sebagian orang mungkin tidak berpikir, mungkin mental orang beda-beda begitu. Mungkin dia punya cara supaya DP marah itu tenang, ya mungkin post di medsos gitu. Tapi kan orang lain yang lihat juga kan pasti akan berpikir, ini marah apa? Marah apa ini? Oh berarti ini memang di hati busuk begitu dah. Oh berarti ini orang ini tidak betul. Padahal belum tentu itu orang nggak betul dah, karena orang cuma melihat dari satu sisi begitu. Cobalah berpikir terbuka begitu. Jangan karena lihat atau dengar di salah satu pihak, oh memang dia semua betul. Nah, kalau satu lihat tambah, oh iya dia ini memang begitu di DP rumah tangga begini. Padahal tuh orang tahu DP jatuh bangun bagaimana, atau orang tahu DP hidup bagaimana, jadi lebih bijak. Nah, walaupun orang dengar orang P kesalahan atau orang P itu, orang kan ada hak untuk menghakimi orang. Yang ada hak menghakimi orang itu cuma Tuhan. Jadi kalau bisa ya orang cukup jadi pendengar, dan malahan kalau bisa ya jangan malah tambah bikin false di sebelah. Coba redam begitu. Ataupun kalau teman-teman yang mau curhat, karena seringkali kalaupun orang gampang dengar dan orang sama ingin kasus di Kupang juga, mungkin itu salah satu karena dia teman curhat. Jadi akhirnya dia bunuh gitu istri dan anak. Karena mungkin dia kasih solusi yang tidak baik begitu. Jadi lebih pintar-pintar juga sih kalau orang mau kasih solusi ke orang, dan karena tidak semua orang bisa dengar langsung saring. Ada yang langsung terima-terima mentah gitu. Jadi ya itu sih firman Tuhan pada hari ini. Dan makanya itu Tuhan bilang orang itu mesti jadi saksi dan teladan bagi orang-orang sekitar gitu. Ya kita bawa firman hari ini bukan mau menghakimi, karena ini juga bisa menjadi teguran dalam bagi diri sehari-hari ke depannya. Walaupun kita bawa hari mungkin besok baikin dan
Maksudnya itu teman-teman mungkin bisa tegur atau bisa ingatkan begitu, bukan untuk membenarkan diri atau kita yang mungkin so perfect, mungkin yang pernah marah-marah orang atau yang pernah marah, malahan kita sakit begitu. Makanya firman Tuhan bilang di ini loh, diingatkan lagi dong. Ayat terakhir juga di dalamnya ya bagus kayak ini 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah. Jadi termasuk tahu apa yang benar dan apa yang salah, termasuk kan lebih luas atau lebih bijak. Jadi marilah kita semua di tahun yang 2023 ini resolusi kita jangan mudah terpancing emosi. Dan ini adalah salah satu teguran dari sekian banyak teguran yang mungkin nanti Tuhan sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan saya kembalikan kepada sudah ada